Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Andrian dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan masalah pendidikan agama saya tentang ormas dan upaya pencegahan radikalisme keagamaan. Ini di sini latar belakang. Ormas Islam adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh umat Islam untuk melakukan kegiatan keagamaan sosial dan kemanusiaan. Ormas Islam memiliki peran yang penting dalam kehidupan Islam dan masyarakat pada umumnya. Namun pada beberapa kasus, ormas Islam menjadi tempat berkumpulnya individu yang memiliki paham radikal dan ekstrim dalam beragama. Untuk radikalisme keagamaan merupakan fenomena yang semakin marak terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. Radikalisme keagamaan dapat mengancam keamanan dan kestabilan negara. Upaya pencegahan radikalisme keagamaan oleh ormas Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pendidikan agama yang benar, mendorong dialog antar agama, mengawasi dan memblokir materi ekstremis, menjalin kerjasama dengan pihak keamanan, dan mendorong pembentukan identitas nasional yang kuat. Ormas Islam. Ormas Islam atau organisasi masyarakat Islam adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Islam dalam rangka menjalankan kegiatan keagamaan sosial dan kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ormas Islam merupakan wadah bagi masyarakat muslim untuk mengembangkan potensi diri dan mengembangkan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Ormas sejatinya didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Fungsi ormas sendiri. Ormas Islam sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, diantaranya menjaga kebersamaan umat Islam. Ormas Islam berperan dalam menjaga kebersamaan dan persatuan antar umat Islam dalam melaksanakan ibadah atau aktivitas keagamaan, serta mempererat tali silaturahmi antara sesama umat Islam. Untuk fungsi Islam, karena terlalu banyak, saya akan sedikit saja. Bab 3, radikalisme keagamaan. Definisi radikalisme. Radikalisme keagamaan adalah pandangan atau aksi yang menolak kompromi dan mengedepankan kepentingan suatu kelompok atau ideologi keagamaan secara absolut, bahkan dengan cara-cara ekstrim atau kekerasan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui pandangan-pandangan yang bersifat dogmatis, intoleran, dan eksklusif, serta tindakan-tindakan yang menganggap orang lain sebagai musuh atau kafir dan berupaya untuk mengubah atau mempengaruhi tatanan sosial politik dengan cara yang radikal. Radikalisme keagamaan merupakan sebuah fenomena sosial yang kompleks dan dapat mengaruhi masyarakat dalam berbagai bentuk aspek. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menjelaskan tentang radikalisme keagamaan. Ideologi yang absolut. Radikalisme keagamaan yang seringkali muncul dalam pandangan yang absolut terhadap ideologi keagamaan tertentu, di mana pandangan tersebut dianggap segala sesuatunya jalan benar. Berikut adalah dalil yang menyatakan bahwa Islam tidak setuju dengan radikalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh,
orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dabati imra'atu fi hirrati sajanatha hatta mata pada khalat fi hanna la hiya at'amatha wala saqatha id habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ardi." Artinya, ada seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Karena tindakan tersebut ia masuk neraka. Wanita itu tidak memberi kucing tersebut maka tidak pula minum ketika ia mengurungnya. Juga kucing tersebut tidak dibolehkan untuk memakan serangga-serangga di lidah. Di hadis riwayat Bukhari nomor 3482 dan di riwayat Muslim nomor 2242. Menurut salah satu pakar yang dapat memberikan, menurut pakar Profesor Noam Chomsky, dari radikalisme keagamaan terutama disebabkan oleh ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh sebagian besar umat manusia di seluruh dunia. Dia berpendapat bahwa keadilan ini dapat menciptakan rasa frustasi dan kemarahan. Penyebab radikalisme keagamaan. Sebab radikalisme keagamaan bisa sangat kompleks tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya. Di masa tertentu, ketidakpuasan terhadap situasi sosial politik. Beberapa kelompok radikal muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap sosial politik yang dianggap tidak adil atau tidak merata dalam pemerataan kekayaan atau kekuasaan. Dampak radikalisme keagamaan. Dampak dari radikalisme keagamaan tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, tetapi juga dapat berdampak global. Kelompok radikal yang melakukan tindakan terorisme dapat merusak hubungan internasional antar negara dan mengancam keamanan dunia. Selain itu, dampak dari radikalisme keagamaan juga dapat mempengaruhi perekonomian dan investasi suatu negara. Kita pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.